Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita di Indonggas bareng saya Rizky dan teman saya Kiki. Kita di sini ada di kandangnya Om Hendra Acuy. Ya. Yang ya nantilah kita tanya-tanya siapa aja. Asalnya rencananya mau interview cuma satu orang, tapi beliau pengen didampingi oleh Otengers ya Kang. Persaingan harus aman guys. Aman. Oke, pertama nih, Ya. perkenalkan dulu. Oh, ya nama saya Hendra Acuy. Di sini saya kebetulan sebagai ketua BKRP. Oke, Akang ini Nama saya Agus Giono. Agus Giono. Punya nama kandang Kang? Aduh, itu belum tenang. Oh belum. Oh yang ini. Nah, saya Dose Morales, aslinya Mah Herman. Nah, jadi dosen panggilan akrab. Keren. Oh, keren. Panggilan akrabnya lain Nama gaul. Nama hoki. Kandang ternak ya? Hah? Kandang ternak. Ada? Ternak mah ya cuman penimbunan itu. Bisa disebut panti asuhan. Ternaknya di banyak ketika ini. Oke guys, rekan-rekan gas. Rekan-rekan. Ya seperti biasanya ya, kita nggak akan mencoba untuk menggurui Ya. atau menjadi lebih tahu daripada kalian. Di sini kita cuma sharing aja, cuma Berbagi pengalaman. tuh nanya ke kita enaknya manggilnya Kang, Om, AA. AA, Lah. Om aja ya biar bahasa forum Facebook Om. Om enakeun nggak Om? Oke, Om Hendra. Pertanyaan pertama ya, sudah berapa lama jadi breeder kenari, utamanya kenari merlok? Merlok itu awalnya saya dari tahun 2012. 2012. Oke, berarti Wow. udah hampir 9-10. Lumayan. Lumayan ya, lumayan tahun. Share dong Om pengalaman beternak kenari dari tahun 2012 ya? 2012 itu tuh gimana sih? Ya namanya beternak itu ada suka dukanya ya. Dulu awal-awal dari 2012 itu saya baru belajar itu beternak, istilahnya banyak gagalnya juga. Banyak gagal. Nah, Contoh gagal itu seperti apa? gagal itu ya misalkan si burung betina telurnya nggak ngisi atau udah netas ternyata mati gitu. Nah itu faktor kalau nggak ngisi itu faktornya dari apa sih Om? Itu ada dua kemungkinan, banyak sih kemungkinannya ya. Kemungkinan misalkan dari jantannya memang nggak ngisi atau betinanya kurang fit juga bisa. Gitu kan. Menguntungkan nggak sih beternak kenari itu? Insya Allah kalau ya kita ditekuni fokus ternak, insya Allah banyak jadi- lah. Jadi Memungkiri itu. jadi seperti kayak episode berikutnya, wah kieu ternak kenari teh cuana Nah, itu. Badag. cuana badak. Nah, tadi ngomong-ngomong otengers teh naon? Om, Otengers Ya mah calo. sebenarnya nih keberadaan si otengers atau calo ini teh membantu komoditas si peternak kenari nggak sih? Sebenarnya sangat membantu. sangat. Oke, jadi main jobnya adalah peternak kenari, side jobnya adalah otengers. Otengers. Ya, oke. Sistemnya kayak gimana sih? Otengers teh? Coba jelaskan. Sistemnya gini aja, kita kayak ngambilan anak-anakan kenari di teman-teman yang udah punya nama lah. Kita ngambil dengan harga umum standar anak-anak, ya kita jual lagi dengan ngambil keuntungan sedikit lah gitu. Persentase apa langsung nominal keuntungannya? Misalkan 500.000 keuntungannya 15%, 20% atau langsung ngambil 500.000 keuntungannya 100.000 gitu atau kayak gimana sih? Paling kayak gitu. Pinter-pinter ngejual. Pinter-pinter Ya, ada sifat sistem jual burungnya tuh seperti ini. Kita beli anakan nih. Ada yang kita cash dulu, ada kita ambil dulu barang dengan kepercayaan. Misalnya saya ngambil ke seketu, tuh saya bawa barangnya tanpa ngasih uang dulu gitu. Kalau inden itu seperti kayak mobil gitu. Itu maksudnya gimana?
Inden mah kalau inden mah kita misalnya ingin anakan yang dari bibitan yang bagus sama yang bagus, misalnya di si ketu ada bibitan bagus ya kita pengen punya anakan yang kita inden dari sebelum perkawinan si kenarinya udah kita ciriin lah. Betas juga kita udah tandain ini punya saya nih, jangan. Oh itu tuh bisa? Bisa. Oh menarik juga ya. Ada jaminan kan tadi kata Pak Ketu ngomongnya Pak Ketuanya. Pak Ketuanya. Tadi ada bahasan pas beternak bertelur belum tentu menetas, setelah menetas belum tentu hidup. Kalau misalkan sistem booking gitu, kita harus DP dulu nggak sih? Ada yang pakai DP, ada yang ya kepercayaan nggak usah gitu. Tapi misalkan setelah DP dan ternyata nggak masuk seleksi alam nih, mati misalkan, itu gimana? Ya paling kita bilang ke orangnya, kadang mereka juga ngerti, paling diganti dengan anakan yang lain. Oke. Jadi bisa diganti dengan anakan yang lain. Ada kemungkinan uang kembali si DP atau? Bisa aja. Oh bisa aja. Mantep. Nggak sih galisi guys. Aman. DP kembali. Oke. Berikutnya, apa menurut Om semua nih ya, semuanya ya gitu. Si breeding kenari ini tuh bisa dijadikan mata pencaharian utama. Tidak akan lupa. Bisa. Sesimpel itu ya jawabannya. Bisa dijadikan mata pencaharian utama. Pak Ketu, Insya Allah bisa. Selain hobi itu menghasilkan, malah sekarang saya juga istilahnya keluar kerja, saya ya coba sekarang untuk berfokus di. Oh berarti sekarang concern beternak full, nggak ada sampingan yang lain? Ada. Kemarin kenari mungkin dijadikan sampingan, saya kerja, sekarang saya malah keluar kerja. Wih, alasannya? Apa ini lebih menguntungkan? Insya Allah. Jadi untuk Ugas Mania jangan takut kalau misalkan pengen concern di kenari merlot khususnya mau breeding, ya silakan breeding asal konsisten. Betul, makanya kita harus jaga si komunitasnya, terus kita jaga lainnya ke depannya biar si kenari ini tuh nggak nyampe anjlok ya. Kalau saya memang fix dari pencarian dari kenari. Tidak ada anggap mun cek bahasa Sunda mah arep kena nunggal bulan boga gaji gitu. Oh gitu. Memang saya hidup dari kenari gitu. Selama berapa tahun Pak? Dari 2011. 10 tahun. 10 tahun. Dan itu tuh aman, alhamdulillah. Walaupun memang namanya ekonomi ya kan. Apalagi sekarang. Terus dari tahun ke tahun ada masa-masa paribasana mah di Bandung mah usuman gitu. Oh iya. Ada usum pleci lah, ada usum lovebird lah, gitu. Selama kita bisa survive bertahan ya insya Allah lah ada. Mungkin tidak ada yang menghasilkan hasil gitu. Betul. Jadi guys intinya mah kita mah di sini kan sharing. Ini tuh ilmu sebenarnya. Jadi bukannya menyuruh kalian keluar kerja dan berternak kenari, enggak itu mah jangan. Kalau misalkan masih kerja aja gitu. Tapi fenomena 2012 2013 itu orang-orang disebut jelma burung itu bener karena udah digawe di pabrik mana itu keluar kerja demi talanak semua. Tetapi efeknya juga memang dahsyat juga, membludak barang, banjir lah anakan, itu juga bisa mempengaruhi harga. Iya. Jadi ada masalah seru lah mungkin itu. Ya intinya mah ya kita mah kan ya sharing ya Kia gitu. Makanya kita jalan-jalan ke kandangnya siapa, kita sharing juga soal beternak, soal perjalanan hidup gitu kayak ini dari 2011 ya. 2011 di dunia kenari dan untuk mencari penghasilan utama nyampe tahun sekarang 2021 Q. Gila ya. Keren. Oh zamannya api mah tuh 5.000 bagi 2 ke jadi. 2.000 baru sewa. Bentar api itu siapa? Suara goib dulu kali. 2.500 sewa kan beli kopi gitu cukup. Tapi terlalu dinikmati ya Om ya. Ya namanya juga hidup. Ada fluktuatif naik turun. Namanya juga itu. Api dipanggil ngopi dulu. Ngopi dulu. Ini siapa ya? Ini ini enaknya main ke kandang kenari itu ini. Pasti selalu ada makanan guys, jangan takut. Jadi misalkan nanti kalian mau cari tahu
soal Pak Ketua Hendra cuy. Nanti kita terakhir kita bahas soal sosmed dan lain-lainnya. Sekarang kita mau nanya soal BKRV Giu. Nah, Om, Sok, mangga. sekarang kita tanya-tanya ya, Mat Indo Invest. Nah, Om Acuy itu sebagai Pak Ketua BKRV, Ya. apa sih singkatan BKRV itu, Om? Bandung Kenari Red Varian. Berarti khusus untuk red varian. Ya. Red varian sendiri itu ada apa aja sih Pak Ketua? Di sini itu Red Varian itu kenari merah lokal, black red, Ya. bon merah, sama red mosaic. Bukan bon cabe, Om. Macam-macam ya. Orang udah nyeletuk tapi sih frontal jadi apa lagi Giu? Om, mau tanya lagi nih tentang seputaran BKRV ini, Om. BKRV itu apa? Komunitas atau sekedar grup Facebook gitu? Di sini BKRP itu sebagai komunitas, selain di Facebook juga kita itu ada apa ya? Ini silaturahminya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar di Facebook aja, tapi kita silaturahmi nyata di situ. Bentuk silaturahmi nyatanya itu seperti apa? Ya seperti ini, Kongko. main-main ke kandang. Oke. Bahkan kita bukan hanya di Bandung aja, gitu kan. Sekarang kayak di Jawa Timur, di Jakarta juga ada. Malah kita ke sana juga. Orang Jawa Timur, pas kita ada event Jawa Timur ke sini. Pas di Jawa Timur ada event Kita kita yang ke sana. Itulah silaturahminya. Bukan hanya Nambah di Facebook teman, aja. nambah saudara, nambah rezeki. Nah, Cuan jangan lupa. Nah, suara goib. Ada lagi. Nah, terus ini Pak Ketua, apa gagasan awalnya? Kenapa BKRV ini dibentuk? Gagasan awalnya itu apa? Gagasan BKRP dibentuk itu untuk kita sebagai wadah ya, sebagai wadah untuk para pencinta kenari red varian. Karena di sini kan di BKRP itu bedanya di kontes BKRP kita bukan kontes kicau, tapi sebagai kontes warna. Nah, kalau misalkan kita tidak ada kontesnya, ini kita mencetak warna yang bagus itu mau kemana arahnya? Oke. Jadi mungkin si kontes ini tuh adalah bentuk teman-teman BKRV menjaga komoditas si kenari merah ini gitu biar tetap terjaga. Biar meskipun ada apa ya lomba ya mungkin ada persaingan, tapi intinya mah ya silaturahmi apa Ketua ya? Mantap. Lagi Giu. Nah, sudah berapa lama Pak Ketua si BKRV ini terbentuk? BKRP kita terbentuk dari waktu tanggal 24 April 2016. BKRP pertama kita adain itu tanggal 29 Mei 2016. 2016 event pertama. Ya. Oke, di tahun ini apakah ada event BKRV? Rencana kita adain. Gitu, lagi berjuang lah. Lagi kita pandemi. Buat teman-teman support ya kita BKRV mudah-mudahan event tahun ini jadi ada. Amin. Jalanannya kehambat COVID. Iya, betul COVID. Tapi kita tetap semangat ya. Tapi teman-teman bukannya kita di sini nggak jaga jarak ya, cuman emang karena si alatnya tidak memadai untuk jaga jarak. Jadi gimana lagi ya? Kita aman, nggak ada yang COVID kok aman di sini. Yuk. Itu balik lagi nih, kegiatan apa aja yang sudah dilaksanakan sama BKRV ini selama terbentuk? Kita ngadain ya selain event kita juga merangkul pencinta-pencinta yang baru ya. Kita dan mengarahkan gimana sih caranya berternak, gimana sih perawatannya, seperti itulah. Jadi yang menarik peminat-peminat baru, pecinta-pecinta baru gitu. Berarti misalkan ini pertanyaan yang selalu saya tanyain sih gitu. Kan misalkan Pak Ketua dan teman-temannya menjual kenari untuk materi berternak orang lain, otomatis peternak jadi banyak. Apakah nggak takut kayak tadi fenomena tahun 2012 bakal balik lagi Pak? Kebetulan buat sekarang insya Allah nggak akan kayaknya ya. Karena memang makanya sangat beruntung sekali diadakannya event BKRP ini.
Jadi selalu terpacu gitu. Setiap tahun tuh ada, apalagi sekarang bukan BKRP aja. Ada parental, ada bansel, ada moe bareng, tadi tambah Jakarta minta lagi. Jadi ada Arab kenen gitu. Orang kudu nyin manuk nu alus. Jadi insya Allah nggak akan ada jenuhna gitu. Malah bakal terpacu terus gitu. Selama ada event, insya Allah lah kita akan tetap bertahan. Gitu. Amin. Kalau dulu memang memeludak kan gara-gara kenari kan bukan dari varian aja. Ya. Ada yang di bahasa katakan kiloan ya gini kan. Kiloan itu warna di luar. Iya. Ya kayak gitulah gitu yang bikin banjir seperti itu. Makanya banyak sekarang juga banyak orang-orang paribasana pemain kiloan enak lari pada ke main red varian gitu. Enak ngurusnya sama, parabna sama, capeknya sama gitu. Tapi nggak takut ya, intinya mah nggak takut sama sekali gitu. Jadi dengan bertambahnya jumlah peternak, dengan bertambahnya hasil anakan si kenari merah lokal ini, makin besar juga komoditasnya dan makin besar juga peluang bisnisnya. Itu sih. Karena di sini kita walaupun banyak ya peternak, tapi kita itu bagusnya itu saling gitu. Jadi saling merangkul gitu. Jadi kita ngambil dari peternak ini, dari peternak itu ngambil dari kita sana gitu. Jadi nggak kayak ininya. Istilahnya pada tuker-tuker bibit lah. Iya, paham. Jadi tukeran bibit itu biar si komoditas ini tuh nggak mati ya, Pak Ketua. Biar semuanya tuh saling mengisi lah ya gitu. Oke. Nah, kemarin saya observasi di Facebook nih, BKRV ngeluarin ring dengan apa ya? Itu tuh fungsinya buat apa sih si ring BKRV ini tuh? Ring BKRP itu ya kita nanti udah bikin ya ring BKRP. Nah itu untuk kalau misalkan peternak-peternak yang mau beli ring itu silahkan. Nah itu dari situ kita untuk menandai si anakan. Anakannya. Nah itu nanti kita kasih sertifikat. Nah rencana seperti itu. Nah di sertifikat itu kita akan ditulis datanya, seperti jantannya ring siapa, betinanya ring siapa. Nah ini nanti ada anaknya yang mau pakai ring BKRP nomor berapa, ring peternaknya nomor berapa. Jadi dari burung ada 2 ring gitu. Ada 2 ring. Oke. Jadi intinya mah si ring ini tuh untuk validasi mungkin ya. Iya. Jadi validasi anakan kenari merah lokal ini indukannya yang mana? Jadi misalkan nih nanti kalian beli anakan kenari merah, terus dengan double ring, 1 ring peternak 1 BKRV, itu bisa dikonfirmasi berarti indukannya. Iya, jelas. Itu sekarang si ring ini tuh cuman berada di Bandung aja kah atau udah? Untuk sementara masih di Bandung. Tapi ada rencana untuk kalau misalkan peternak lain luar kota mau pakai ring itu ya silahkan sih, kita membuka aja gitu. Sedikit ngebahas tadi di awal Pak Ketua ya. Kan tadi Pak Ketua saya sih cuman menangkapnya si kenari merah lokal ini tuh Bandung dan Sidoarjo ya tadi kalau nggak salah ya. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Apakah memungkinkan merambah ke Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan dan yang lain-lainnya lah gitu? Ya. Insya Allah sih semuanya ya kita terbuka buat siapapun daerah manapun gitu ya untuk ya menggemari ini. Makanya kita adain lomba, terus ya kita saling silaturahmi dengan satu sama lain, terus kita saling support juga. Nah itu ya nggak menutup kemungkinan lah untuk Jawa Timur. Seperti sekarang Jakarta udah mulai ini. Jakarta alhamdulillah udah mulai. Udah dilihat komunitasnya udah lumayan banyak juga sih. Oke. Berarti ya sekalian nanya lah gitu untuk Pak Ketua, resolusi Pak Ketua nih gitu ke depannya untuk si red varian ini tuh seperti apa? Saya ingin ya BKRP ini khususnya ya red varian ya ingin ya semakin kedepannya semakin maju aja dan peternak atau peminat penggemar red varian ini semakin banyak juga gitu. Bisa mungkin pengennya ke seluruh Indonesia lah. Nah itu sih si red varian kedepannya kayaknya jawabannya sama Ketua.
Jawabannya sama. Sama lah semuanya. Om dosen. Om dosen mah kalau kamu belum aya, kumaha teh. Laki-laki. Iya mah vokalis Jamrud. Di sini kau ada di sana. Vokalis Jamrud. Iya mah. Paling Jamrud yang Joshua. Om dosen kumaha? Om dosen ya sebagai otengers lah ya gitu. Harapan kedepannya nih biar Om dosen ngotengnya lancar, itu apa harapannya? Nah, Semakin banyak peternak, semakin banyak orang. Gini guys, jadi kita mah nggak serius-serius nih, santai aja, ngobrol-ngobrol aja. Maksudnya jadi misalkan kalian nih nanti ada pertanyaan buat Pak Ketua, Om Hendra Acuy, bisa komen nanti. Jadi nanti kita juga tampilin si Facebook, pakai Facebook kan? Semuanya pakai. Nanti ada di deskripsi Instagram, mungkin nanti nomor kontak yang mau dihubungi. Siapa tahu kalian mau cari kenari red varian ya, nanti kita kasih di deskripsi ada. Satu nih, saya punya kerisauan. Saya tuh pengguna aktif Facebook dari dulu, cuman untuk ada di grup kenari kayaknya baru mulai di setahun yang lalu. Kalau saya lihat di forum Kenari Merah, di forum apapun ya, terutama yang di Jawa Barat mungkin, itu tuh selalu ada tulisan postingan yang bilang kenari organik dan non organik. Itu maksudnya apa sih? Jawab tuh. Betul, Ya, saya juga nggak tahu ya arahan kesananya apa itu organik dan organik. Yang penting kita dari awal sudah berjuang bahwa kenari itu khususnya red varian, merah lokal, black red lokal. Merah lokal merlok berarti? Iya. Bukan kenmer. Bukan merlok gitu. Merlok ya. Oke. Kita kan berjuangkan itu dari awal lah, dari dulu. Jadi udah ada pakemnya. Udah ada pakemnya dari bahwa dulu. pakan untuk merah lokal itu hanya sawi hijau atau sosin. Oke. Kalau walaupun memang mereka mau bikin bahasa itu hak mereka ya, mau kemer, mau kemed, mau apa, bebas. Cuman bahasa melok itu dibuat dulu untuk membedakan antara impor. RI gitu ya. RI itu ya. Nah, orang-orang Bandung ya terdahuluna lah senior-senior kita membuat bahasa melok itu yaitu merah lokalnya. Duti urang gitu, walaupun memang powerna kekuatannya sakur dina sosin hungkul gitu. Oke, sedikit disclaimer ya gitu. Sebenarnya si sosin ini tuh bisa nge-up warna kah atau apa sebenarnya fungsinya gitu, biar teman-teman yang nonton tuh tahu gitu kenapa dipakemkan kalau kenari merah lokal ini extra foodingnya berarti hanya sawi hijau atau sosin. Coba. Sosin itu tidak untuk menaikkan warna ya, hanya untuk mempertahankan aja. Kalau misalkan burungnya jelek gitu, walaupun kita sehari 1 kilo misalkan itu kasih sosinnya, tetap aja jelek gitu. Oke. Jadi itu mencerahkan aja atau menjaga warnanya gitu. aja. Intinya sih kayak yang episode kita pertama kata Pak Api Purwanto, mungkin semuanya juga setuju mungkin ya, karena pengen kenari merah lokal bagus itu adalah lihat indukannya. Iya, betul. Karena itulah BKFI ngeluarin ring biar kalian bisa validasi gitu indukannya yang bagus. Mungkin kebanyakan takut kali ya. Kalau saya pribadi sih, Pak Ketua takut misalkan beli anakan dengan harga yang sedikit wow gitu. Ini bener nggak ya indukannya ini bener nggak ya ini tuh seperti ini gitu. Dan kalau dengan adanya ring itu, misalkan si ring itu dijual ke orang lain, yang si konsumen itu bisa mempertanyakan ke panitia langsung. Si sertifikat itu bisa pindah tangan kah atau sama burungnya pindah tangan berarti. Oke. Jadi si STNK guys, dirinya misalkan beli mobil atau motor, ternyata STNK. Dan lumayan untuk daya jualnya lumayan nominalnya agak karena memang pertanggungjawabannya besar juga, gengsi juga kan. Nah, ngomongin soal nominal, coba berani ngeluarin harga nominal nggak? Anakan yang dengan double ring BKRV dan peternak di angka berapa? Kisaran aja.
Ya kemarin kalau ngobrol sama teman-teman main di angka 7,5 sampai 1 juta yang udah ring BKRV gitu. Walaupun memang ntar jatuhnya anu tuh pakai BKRV gitu loban halus. Cuman kita di sini kan pertama baru pertama mau bikin ring BKRV itu untuk bikin namanya balik di tadi sertifikatnya mengesahkan lah. Mengesahkan lah, nyun gitu. Eksklusivitas mungkin ya, membedakan antara si kenari kiloan tadi sama si kenari karena itu ini. kan kita juga nggak asal pasang, kita ada tim surveinya. Tapi cek ya, apakah ini indukannya layak nggak untuk dipasangin ring anaknya gitu kan. Berarti Oke. ada seleksi Betul. Gitu. Ada timnya, ada seleksinya, nggak sembarang orang bisa pasang ring BKRV berarti. Terlepas walaupun dalam hukum ternak betinanya bagus, jantannya bagus, anaknya memang belum tentu bagus juga ada. Itu ada faktor sakit kah, ada faktor perawatan kah gitu. Itu bisa terjadi juga kan. Nah itu mudah untuk memang di syarat-syaratnya, persyaratannya bisa dibalikin lagi ke peternak dengan catatan tanggung jawab. Jadi lebih jong-jong lah kalau beli yang ada ring BKRV. Bisa di refund. Kedua, gengsinya lebih mantep. Ketika event ntar BKRV mungkin sekarang baru keluar ring ya, otomatis dipasang ke ring umur sapihan, berarti untuk menjelang ke event berarti tahun depan tuh. Insya Allah bakal diadain khusus kelas anu ngangge pakai ring BKRV unggul. Jadi kan ada kelas baru berarti. Oke. Nah, tambahan lagi, misalkan ada yang burung yang pakai ring BKRV, ketika di event, misalkan si burung itu juara, nah insya Allah dari BKRV ada tambahan dana perawatan selain dari juara ya. Dari misalkan juara 1 dapat piala, dapat piagam, dan misalkan hadiah lainnya mungkin kita ada tambahan lagi. Jadi kenapa ring BKRV agak spesial kan, kita itu uangnya buat itu juga. Jadi si uang itu tuh mungkin buat ganti pakan gitu maksudnya. Ada peternak hasil. Mantap Hasil guys. peternak. Jadi kalian yang mau ring BKRV bisa hubungin kemana Pak Ketu? Boleh ke saya atau panitia lainnya. Nomor teleponnya sebutin aja Pak Ketu. 0821 2624 9953. Kalau nggak jelas nanti ada di deskripsi. Gitu. Sekarang apa ya Kiu ya? Tips lah gitu dari om-om ini buat teman-teman yang baru pengalaman gitu. Tips bagusnya apa? Jangan memilih seperti ini, seperti itu buat teman-teman yang mau mulai di kenari merah. Coba dari om dulu. Ya saran kalau dari saya mah lebih baik silaturahmi dulu ke peternak-peternak yang memang udah jelas mumpuni, punya nama lah. Oke. Ataupun bukan promosi nih, Bisa promosi juga. Bisa odenger ya memang Udah dipercaya. udah biasa mencela sini dan pertanggungjawabannya juga jelas kan. Nggak usah cicilan ke yang lain gitu. Oke. Dari Pak Ketu tipsnya buat teman-teman yang mau mulai mencoba menjadi peternak atau hobi di kenari red varian apa? Untuk para peternak misalkan yang baru mau mulai itu nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Nah ini kita ya insya Allah lah prospeknya bagus ke depannya juga. Nah selain itu ya saya sarankan belilah dari peternak atau misalkan ya Odenger ini nih karena Odenger itu memilih ya. Kalau ke peternak itu melihat indukannya dan bisa melihat. Nah, dan khususnya itu tetap pakan biji kiloan tambah sawi hijau. Hanya itu aja. Oke. Itu aja. Om Yusuf nyanyi lah. Buat pemula mah di rumah hobi aja dulu, suka kenari, ya terjun lah, main ke peternak gitu. Sambil belajar ya. Belajar dulu, sharing dulu. Gitu. Siap. Jadi untuk teman-teman Unggas Mania yang mau pertama kali tertarik ke dunia kenari merah lokal ini, jangan takut, jangan sungkan, silahkan datang main-main ke kandang-kandang ternak.
nih yang ada di depan saya, nanti ada Facebook dan Instagramnya, pintu terbuka untuk kalian. Betul, betul. Nanya-nanya unggul boleh, Pak Ketum. Oh, bebas. Pasti kalau saya dulu kerja di clothing tuh ada namanya rombongan jarang beli Rojali. Datang ngacak-ngacak, makasih mas. Udah beli. Tapi nggak apa-apa ya. Bebas, untuk nanya-nanya dulu gitu, nyari ilmu dulu, sharing nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau kita kan di sini kan intinya satunya silaturahmi lah. Betul, betul. Kita misalkan datang ke kandang ini, ke kandang itu, walaupun tidak beli nggak apa-apa, hanya sekedar ngopi-ngopi atau sharing bareng lah. Nggak akan di-share di Facebook kan? Wah, aman. Itu share di Facebooknya kan cuma kopi-kopi aja. Tiba-tiba datang ke Meli di-share di Facebook kan? Malu. Kalau kata orang tua dulu tuh, bahasa Sunda mah ulah gugurusukan bisi labu. Iya sih gitu. Pak Ketu, alamat kandang Pak Ketu teh di mana? Di Jalan Mukodar Tengah nomor 20. Mukodar Kebon Kopi Tengah. Ciberem. Mukodar Tengah Nomor 20. nomor 20 Kebon Kopi Ciberem. Cimahi apa Bandung? Masuk Cimahi. Masuk Cimahi. Jadi nanti pokoknya info soal kandangnya Pak Ketu ada di deskripsi. Nanti Facebooknya para Otengers ini tuh ada di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau nyari-nyari red varian bisa langsung di situ, bisa klik di situ langsung. Terus buat kalian yang mau ngasih saran untuk kita atau kritik untuk kita, silakan, mangga di komen aja. Nanti kita juga nyantumin email kita kalau mau sedikit curhat, jadi bisa di email gitu, biar kita lebih enak komunikasinya. Dan kayaknya udah ya Ki ya. Pertanyaan kita udah kejawab semua, sharing kita udah kejawab semua. Saya mau ngomong lagi, kita nggak mencoba menggurui ya gitu. Kita di sini sharing semuanya. Pengalaman. Betul, buat teman-teman semuanya. Terus misalkan nanya, Om kenapa sih kenari merah lokal yang diangkat duluan? Seperti omongan saya di episode pertama, menurut saya pribadi, gitu saya disclaimer dulu, si kenari merah lokal ini tuh lagi tenar, Ya. lagi dibilang viral mungkin enggak, tapi tenar gitu. Mungkin ada kenari postur, tapi kan itu impor gitu. Ya. Jadi kita dari ranah Nusantara dulu lah, kita lokal-lokalan dulu. Nanti kita juga bakal bahas soal kenari impor, entong, hayam, Ya. apapun dunia Seputar-seputar unggas. Betul. Jadi mungkin dari saya segitu aja, Kyo. Kamu ada tambahan nggak? Udah sih cukup, tambahannya itu untuk para pemula silahkan bisa tanya-tanya ke om-om ini, jangan pernah takut untuk memulai apapun itu yang kalian suka. Terus jangan rusuh kalau misalkan mau beternak kenari merah lokal. Harus belajar banyak. Harus belajar banyak. Saran satu pertanyaan sebelum kita closing. Pak Ketu punya saran nggak kita harus main kecundang siapa di red varian? Dari Pak Ketu pribadi nih. Dari Pak Ketu pribadi. Harus ke siapa nih? Banyak sih ya. Coba aja ngobrol-ngobrol lagi dengan Bos Ebel. Mungkin dia lebih senior dari saya juga sih. Oh, jadi Ya. ada kemungkinan kita harus Bos Ebel ya? Ya. Kita main sama Bos Ebel, nanti kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing juga. Oke, paling gitu aja. Terima kasih waktunya, Om. Makasih udah kita ganggu, makasih kita udah jawab pertanyaan kita yang mungkin sedikit ada sih ilmunya ya. Nggak ada, pasti ada ilmunya. Jadi buat kalian yang mau saran, kritik, silakan di komen. Dan jangan lupa di share, subscribe, komen, like. Udah ya? Udah. Subrek. Subrek. Nanti kontak person om-om ini Nanti ada deskripsi. nanti ada di deskripsi Facebook, Instagramnya semua komplit. Masih banyak peternaknya. Intinya buat yang baru-baru, cintai dulu hobinya lah. Cintai dulu kenarinya lah. Jangan langsung nyari Dan cuannya. ntar juga bisa belajar dengan sendirinya, paham dengan sendirinya. Oke guys. Nah, eta mah udah aman. Oke guys, makasih kalian udah ngabisin kuota buat nonton ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana. Bye Mas Mania.